nggak punya gaji bukan berarti nggak punya rejeki. Dalam hal penghasilan, ada beberapa golongan. Ada golongan yang pengennya punya penghasilan tetap. Ada juga golongan yang pengennya tetap berpenghasilan. Bedanya apa? Kalau berpenghasilan tetap, itu nilainya sudah terpatok, udah keukur. Tapi kalau tetap berpenghasilan, ini nilainya fluktuasi. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang banyak banget. Jadi, buat teman-teman yang nggak punya gaji, yang nggak punya penghasilan tetap, punya potensi tetap berpenghasilan, dan penghasilannya banyak. Semangat, guys. Tadi teman cerita, dia punya tips bagaimana caranya kita bisa berangkat ke tanah suci untuk umroh ataupun haji. Yang pertama, niat. Di sini menentukan kesungguhan kita ingin menapakkan kaki di Mekah dan Madinah. Setelah niat, baru kita berikhtiar. Di sini banyak yang salah. Ikhtiar pertama kali yang harus kita lakukan adalah bikin paspor. Sekeras apapun usaha kita, sehebat apapun kinerja kita, kalau nggak punya paspor, nggak bisa kita berangkat ke Mekah. Kalau udah punya paspor, langkah berikutnya, masukkan kebahagiaan ke hati orang lain dengan cara berbagi dan sedekah. Terus habis itu, kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Allah berkenan mengundang kita sebagai tamunya untuk umroh ataupun haji. Guys, tadi teman cerita, kata dia yang namanya umroh, pergi haji harus pakai duit. Saya bilang, iya bro, pakai duit, wajib. Kan buat beli tiket pesawat, beli visa, nyewa hotel, bayar makan, nyewa bis, kudu bayar pakai duit. Tapi inget nih, banyak loh yang mereka bayarnya nggak pakai duit sendiri. Di Majalengka ada ibu-ibu pedagang sayur. Dia dagang tiap hari. Di rumahnya ada pajangan Ka'bah. Tiap kali dia mau berangkat dagang, tiap kali dia mau jualan, dia nengok dulu itu pajangan. Terus dia doa, ya Allah, saya pengen banget berangkat umroh. Saya pengen banget ke Mekah. Bener loh, langganannya ngeberangkatin tuh ibu-ibu ke tanah suci buat umroh. Nggak pakai duit sendiri. Guys, tadi teman cerita, dia takut kalau pergi ke tanah suci, mau itu umroh, mau itu haji, dia nggak berani. Karena dia sering dengar ada orang jamaah yang sering nyasar, nggak bisa pulang ke hotel. Intinya, kata dia, udah kayak pembalasan dosa. Saya bilang, bro, kalau tanah haram, Mekah dan Madinah itu sebagai tempat pembalasan dosa, nggak akan ada orang yang mau berangkat ke sana. Justru sebaliknya, di sana itu pahala ibadah kita dilipat ganda. Nah, kita akan bahas nih kenapa jamaah banyak yang nyasar, terutama di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu masjidnya membentuk lingkaran pintu-pintunya dan hampir sama semua. Kita masuk dari pintu A, keluarnya nih belum tentu dari pintu yang sama. Bisa dari pintu C, bisa dari pintu D. Makanya di sini rentan jamaah terutama yang sudah berusia lanjut. Kita kebanyakan bikin patokan Zam-Zam Tower. Intinya cari dulu Zam-Zam Tower, nanti insya Allah dari situ baru kita ingat hotelnya di mana. Yang kedua, untuk meminimalisir supaya jamaah nggak nyasar,
kita akan kasih tanda pengenal berupa kalung. Nah, di kalung ini ada nama hotel, ada nama guide dan nomor handphonenya. Kalau kita bingung, bisa langsung telepon. Kalau nggak bisa telepon, minta tolong ke orang lain. Insya Allah nggak nyasar. Senyum itu termasuk sedekah. Senyum itu indah. Hanya kita harus paham kapan waktunya untuk tersenyum. Senyum itu nggak bisa setiap saat. Senyum itu nggak bisa setiap waktu. Karena senyum bisa mengartikan dua hal. Pertama, senyum karena senang dan bahagia. Yang kedua, senyum karena stres dan gangguan jiwa. Ada teman saya, senyum terus tiap sore di depan rumah. Ini senyum bahagia atau senyum gangguan jiwa ya? Mudah-mudahan teman-teman semua senyumnya karena bahagia. Senyumnya bernilai sedekah. Guys, tadi teman cerita, ini kisah nyata dari marbot di Bekasi. Ini marbot pengen banget ke Tanah Suci. Makanya tiap kali dia nyapu, dia ngepel sambil talbiyah. Sampai satu ketika ada jamaah yang ngedenger ini marbot lagi ngepel sambil talbiyah. Jamaahnya nanya, "Pak, Bapak kok kayaknya girang banget ngepel sambil talbiyah. Kenapa sih, Pak?" Marbot jawab, "Mas, saya ini pengen banget ke Baitullah. Tapi ya saya tahu diri, siapa saya, gimana ongkosnya. Makanya saya talbiyah aja dah. Walaupun fisik saya nggak ke sana, yang penting niatan saya udah Allah catat." Si jamaah langsung bilang, "Pak, Bapak berangkat dah umroh. Urusan biaya jadi urusan saya." Masya Allah. Ini yang namanya panggilan. Kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, si marbot berangkat tanpa biaya. Guys, tadi teman cerita, dia nangis-nangis lantaran duitnya yang harusnya dia pakai buat berangkat umroh sekeluarga malah ketipu sama travel. Saya tanya, "Emang gimana ceritanya? Kok bisa begitu?" Dia nyesel nggak ngedengerin omongan saudaranya. Saudaranya udah nawarin satu paketnya 25 jutaan. Dia pikir kemahalan. Ntar dah, malah dia tergiur sama umroh murah 15 juta. Daftar datu dia di travel itu. Belum juga berangkat, itu travel ditutup sama polisi. Lantaran puluhan ribu jamaah ketipu juga nggak berangkat. Saya bilang, "Bro, kalau mau umroh itu kita harus lihat-lihat. Harga kok 15 juta, ya nggak masuk akal. Belum bayar visa, belum sewa hotel, belum makan, belum bis. Tiket pesawatnya aja udah 13 jutaan. Tapi mudah-mudahan ketipunya sampean itu jadi pelajaran. Ikhlas, insya Allah tetap dihitung sebagai pahala umroh." Guys, tadi teman cerita, ada kisah nyata dari Bekasi. Seorang nenek punya anak 4, cucunya 6, suaminya udah meninggal. Ini nenek punya kemampuan, dia bisa ngurut khusus untuk bayi. Ada pasien, ibu-ibu punya bayi, suka sakit-sakitan. Si ibu ini nazar, kalau ada orang yang bisa jadi wasilah nyembuhin anaknya, dia akan berangkatin umroh. Tersiar kabar, ada nenek nih yang bisa ngurut buat bayi. Si ibu ikhtiar bawa bayinya ke si nenek buat diurut. Qadarullah, Allah kasih kesembuhan itu kepada si bayi melalui urutan tangan si nenek. Ibunya bilang, "Nek, insya Allah
Saya udah nazar, nanti bulan Ramadan, 10 hari terakhir, nenek berangkat umroh ya, biar ngejar Lailatul Qadar. Insya Allah, saya yang bayarin. Nenek tinggal berangkat aja. Ini nenek nangis, haru, bahagia, seneng. Dia nggak nyangka bisa berangkat ke Tanah Suci untuk berumroh. Guys, tadi teman cerita ada kisah nyata dari Sulawesi Tengah. Seorang lelaki berumur 25 tahun yang kerjanya mengembala domba, kambing, sapi, punya tetangganya. Si anak ini punya cita-cita, punya mimpi ngeberangkatin ibunya ke Tanah Suci. Sampai satu ketika ada tetangganya yang nitip sapi 2 ekor untuk dirawat dan digembala sama si anak muda ini. Anak muda ini tulus, ikhlas, dia mengerjakan dengan keriangan hati. Singkat cerita, berjalan hampir 1,5 tahun. Tibalah sapi ini untuk dijual. Tapi tetangganya bilang, "Mas, sapi ini 2 ekor buat Mas. Silakan dijual, nanti uangnya boleh dipakai buat berangkat umroh, Mas sama ibunya Mas." Masya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka siapapun dia yang sudah terpanggil akan dimampukan dengan jalannya yang tak bisa disangka-sangka. Semoga kita juga termasuk hamba yang Allah undang ke Tanah Suci. Amin. Guys, tadi teman cerita dia kesel, marah waktu ngedaftarin anaknya masuk SD. Lantaran syarat. Katanya pertama soal umur. Mesti 7 tahun yang prioritas. Nih anak temen umurnya udah pas tuh. Masuk. Ada syarat kedua. Mesti bisa baca sama nulis. Temen sewot. Justru saya masukin anak sekolah ke SD biar bisa baca, biar bisa nulis, yang awalnya belum bisa. Lah kalau dijadiin syarat begini, gimana caranya sih? Petugasnya bilang, "Pak, mendingan masukin TK dulu. Nanti belajarnya di sana. Pas SD udah siap, udah bisa." "Bu, kalau punya duit mah udah dari dulu saya daftarin TK. Ini kan persoalannya saya nggak gablek duit. Nyusahin banget sih ini aturan." Sampai di satu fase saya mencapai satu posisi yang sangat bagus di bisnis MLM. Yang padahal banyak orang itu antipati, alergi sama bisnis yang model begitu. Justru melalui bisnis MLM, saya tahadus binikmah, sangat bersyukur bisa keliling Indonesia. Lebih dari 50 kota, 20 provinsi, dan 7 negara pernah saya sambangi. Terus gimana dengan teman saya? Ya, saat ini dia menjadi pejabat di Lapas Narkotik Cipinang sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Ketika saya silaturahmi, saya menghadap dia yang duduk di belakang meja besar. Amazing. Guys, tadi teman cerita, pesen nih untuk para karyawan atau para pekerja yang pengen belajar usaha, itu bisa kapan aja. Tapi waktu yang paling baik buat belajar itu saat kita masih punya penghasilan sebagai pekerja. Belajar usahanya jadi tenang, karena kebutuhan dapur masih tercukupi. Dapurnya masih ngebul. Lain cerita nih, kalau tiba-tiba kena PHK atau mendadak pengen pensiun, terus di situ baru mulai pengen belajar usaha. Ya nggak salah sih, cuma jadinya kurang tenang, kurang nyaman. Karena pikiran kita akan berkecamuk
dan uber-uberan sama urusan dapur. Belum lagi nih, kalau udah punya anak yang lagi sekolah, kan kudu bayaran. Makanya, kalau pengen belajar usaha, pastikan dulu nih kondisi kita yang betul-betul santai, rileks, dapurnya aman. Guys, tadi teman cerita kenapa sekarang ini kalau mau masuk SD, usia anak itu harus 6 tahun 6 bulan. Karena pelajarannya itu susah banget, terutama matematika. Contoh, anak nih baru mulai belajar penjumlahan. Itu belum bisa, udah masuk ke bagian penjumlahan dengan sistem menyimpan. Belum selesai bagian itu, udah mulai masuk ke perkalian. Palanya anak udah ngebul tuh. Baru mulai menghafal perkalian, dan belum apal-apal banget, udah masuk lagi ke bab yang baru, pembagian sama pecahan. Belum lagi ditambah soal-soal cerita yang mengandung logika. Ini ibaratnya apa? Kita pondasinya belum kuat, tapi pengen bangun sebuah menara. Nggak bisa. Yang bingung jadi banyak. Siswanya pusing, orang tuanya juga bingung, gurunya pasti capek. Di ujung pelajaran nanya, anak-anak udah bisa belum? Paham nggak? Jawabannya, belum Bu Guru. Mamam dah tuh. Guys, tadi teman cerita kita laki-laki yang sudah jadi suami, setiap urusan yang ada di tangan kita itu harus beres. Urusan nafkah, nafkahilah. Urusan rumah tangga, uruslah. Dan itu bukan kewajiban seorang istri. Ketika kita pulang, sampai di rumah, kita nggak mau istri, anak, keluarga lihat muka kita lusuh, capek, kusut. Yang kita mau lihat mereka tersenyum karena mereka bahagia. Kita berupaya, berikhtiar untuk membahagiakan mereka. Yuk, kita jadi seorang laki-laki yang bekerja keras, yang bertanggung jawab untuk keluarga. Sampai tugas kita selesai ketika Tuhan memanggil kita untuk pulang. Jadilah laki-laki yang dicintai oleh anak dan istri. Dan itu adalah Anda. Guys, tadi teman cerita dia masih kesel, belum bisa terima tentang syarat harus bisa baca, harus bisa nulis untuk masuk sekolah dasar. Dia bilang, enak banget dong jadi guru. Nggak perlu ngajarin lagi, karena anaknya udah bisa dari sononya. Nggak perlu usaha lagi. Makan gaji buta tuh bisa-bisa. Saya bilang, nggak gitu bro. Saya termasuk orang yang percaya kalau guru itu punya hati yang tulus, punya keseriusan dalam ngajar, punya keinginan yang kuat untuk anak didiknya benar-benar bisa baca, bisa tulis. Cuman emang nih sekarang kurikulumnya yang rada berat. Guru mungkin khawatir kalau si anak nol sama sekali masuk SD, ntar malah nggak bisa ngikutin pelajaran, jadinya ketinggalan. Kan kasihan anaknya juga. Makanya kita sebagai orang tua nih, mumpung yang anaknya belum pada masuk SD, ikut serta yuk, ngajarin paling enggak dasar-dasarnya dulu aja, biar anak paling enggak punya sedikit-sedikit ilmunya, bisa baca dikit, bisa nulis dikit. Ntar guru di SD tinggal nerusin. Guys, tadi teman cerita kemarin tanggal 31 Agustus 2022 ada kecelakaan di depan SD Kota Baru di daerah Kranji menuju Alexindo. Truk tronton, kata supir, ngakunya remnya blong,
nggak bisa dikendalikan, sehingga nabrak pedagang-pedagang dan siswa-siswi yang lagi jajan di depan sekolah itu. Ujungnya nabrak tower. Towernya rubuh, nimpa mobil box. Awalnya, si supir ngaku kalau rem mobilnya blong, nggak bisa dikendalikan. Tapi setelah dicek oleh petugas, remnya baik-baik aja. Analisa dan dugaan selanjutnya, sopir ini terindikasi mengantuk. Bro, kalau ngantuk ya istirahat dulu. Jangan maksain nyetir. Itu yang jadi korban kasihan. Sampean itu mobilnya gede. Kalau ngantuk, ketiduran di mobil nggak efek apa-apa. Tapi yang ketabrak itu loh, jadi korban. Kasihan. Ini pelajaran buat kita semua. Kalau ngantuk, jangan maksain. Guys, tadi teman cerita, dia ngeluh lantaran ngerasa hidupnya itu susah banget. Rezeki seret, utang banyak, debt collector nih, kalau nagih, galak, gebrak-gebrak pintu. Ada yang nyaranin, banyakin sholat mas. Saya mah, kalau yang namanya sholat, udah sampai nungging-nungging, tetap aja nggak berubah nih hidup. Emang Allahnya aja kali yang kurang adil sama kehidupan saya. Saya bilang, bro, yang namanya keadilan, Allah mah udah paling maha adil. Bener dah, nggak usah jauh-jauh kita nyari. Buktinya ada di mana? Di badan kita, di hidung. Pernah nggak kita lihat ada orang kalau hidungnya mampet dua-duanya? Nggak pernah ada. Hidung mampet tuh sebelah, sebelahnya lagi buat napas. Itu bentuk keadilan Allah. Terus kenapa hidup saya begini-begini aja mas, makin susah? Itu beda cerita. Nanti kita bahas ya di bab berikutnya. Guys, tadi teman cerita dia marah-marah gara-gara anaknya nggak keterima di SMP favorit yang ada di wilayah kecamatannya. Lantaran nggak masuk radius alamat rumahnya ke sekolah itu. Padahal anaknya berprestasi, pinter, cerdas. Saya bilang, bro, sabar. Mungkin ada hikmahnya. Sehingga ini menjadi salah satu alternatif pemerataan prestasi sekolah-sekolah yang ada di wilayah sampean. Bisa jadi loh, nanti anaknya panjenengan itu jadi yang paling cerdas di sekolahnya sekarang. Dan bisa mengangkat nama baik sekolah itu. Gitu bro. Guys, tadi teman cerita waktu dia kerja di daerah Cibitung, kawasan MM 2100. Dia punya rasa khawatir. Salah satunya nggak diperpanjang atau habis kontrak, nggak diangkat jadi karyawan. Mana udah sempat ngambil motor, sistemnya kredit, kan jadi galau kalau kontraknya habis atau nggak diangkat. Saya bilang, bro, kita ini kalau emang udah ngambil keputusan mau kerja, do the best aja. Berikan effort yang terbaik ke perusahaan. Persoalan nanti diangkat atau enggak, kontrak putus atau enggak, itu biar jadi urusan haknya pabrik, menilai kita bagaimana. Gitu. Guys, tadi teman cerita semalam habis isya dia lapar, kepengen makan mie tek-tek, bawa motor keliling dah tuh nyari tempat yang jualan nasi goreng. Begitu kelihatan ada yang jualan nasi goreng, tapi ada yang antri 2 orang. Dia nggak mau, males katanya ngantri. Akhirnya dia nyari lagi, ketemu dah tuh warung nasi goreng lagi. Yang ngantri cuma 1 orang. Dia turun, nyamperin abangnya, terus bilang, bang, mie goreng 1, pedes.
Habis itu dia masuk ke kios abangnya, duduk sambil nunggu. Ternyata satu orang yang antri itu belinya 10 bungkus. Udah gitu beda-beda pesenannya. 3 pedes, 2 sedang, 5 nggak pedes. Terus telur nih, 4 telurnya dicampur, yang 6 telurnya dipisah terus didadar. Temen yang ngedenger langsung shock, terus ngegerutu. Aduh, mana udah duduk di dalam, mau cancel malu. Nasib. Mau cepet makan, malah jadi nunggu lama. Amsyong. Guys, tadi teman cerita, waktu kita kecil, seukuran SD lah, mesti kita sering bercanda sama teman-teman. Yang menurut kita sekedar candaan, tapi ternyata ada makna yang mendalam. Contohnya apa? Ya pas pulang sekolah, atau abis main bola bareng, atau abis main sama teman-teman, terus kita mau pulang ke rumah, lewat rumah yang gede banget, lewat rumah yang mewah. Terus salah satu di antara kita, atau mungkin kita yang bercanda itu, pura-pura masuk ke rumah itu, sambil bilang ke teman-teman, mampir yuk ke rumah gue. Terus kita semua ketawa. Nah, ini kan bercandaan anak kecil banget. Tapi ternyata ada makna dan ilmu di dalam dasar bercanda itu yang kita nggak sadar. Apa? The power of dream. Kekuatan impian. Hanya karena kita masih kecil, kita belum menggali itu dengan mendalam dan tidak dilakukan secara berulang. Guys, tadi teman cerita, ini kisah nyata tentang guru tenaga honorer yang ngajar di salah satu SD. Pelajaran komputer kelas 1, kelas 3, sama kelas 5. Tahu nggak gajinya berapa? 450.000 per bulan di tahun 2008. Ini kan ngenes banget. Bukannya nggak bersyukur, cuma coba deh kita renungin. Uang 450.000 sampai di mana coba? Yuk kita bagi. 450.000 dibagi 30 hari. Sama dengan 15.000 per hari. Belum buat makan, belum buat ongkos, belum lagi kalau udah punya keluarga. Terus nih, kalau umpama dibandingin sama jajan siswanya, mungkin beda-beda tipis. Sementara nih ya, beliau-beliau tenaga honorer juga ikut bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa konsen ngajar kalau urusan dapurnya aja masih kepikiran? Mudah-mudahan pemerintah mau menghapuskan sistem tenaga honorer dan mengangkat menjadi pegawai negeri. Amin. Guys, tadi teman cerita, katanya mereka-mereka yang dulu pinter, cerdas, kebanyakan saat ini kedengerannya hidupnya biasa-biasa aja. Malah mereka yang dulunya nakal, nggak pinter, sering bolos, justru sekarang jadi orang yang sukses. Akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa kecerdasan nggak menjamin kesuksesan. Saya beda pendapat. Saya bilang, kata siapa mereka yang cerdas nggak sukses? Mereka sudah lebih dulu sukses di masa sekolah. Ketika banyak orang lain yang pengen jadi orang yang cerdas, disitulah kesuksesan mereka. Tapi saat ini, kenapa hidupnya biasa aja? Karena persaingan. Bukan hanya kecerdasan yang diperlukan. Relasi, hubungan, peluang, ini semua yang sangat diperlukan untuk meraih kesuksesan. Saya bilang, mereka yang cerdas sudah selangkah lebih maju di depan. Tinggal perkuat 2 poin yang tadi, relasi dan cari peluang. Insya Allah bisa meraih kesuksesan.
Guys, tadi teman cerita, katanya perempuan kalau udah nikah, terus diajak tinggal bareng sama pihak keluarga dari suami, biasanya banyak polemik, banyak masalah. Salah satunya dibanding-bandingin antara hidup ibu mertua yang zaman dulu dengan keadaan si perempuan saat ini. Ibu tunduk kalau bangun mesti sebelum subuh, udah nyapu, ngepel, nyuci, gosok, nyiapin sarapan buat suami. Itu nggak pakai pembantu. Terus waktu hamil, ibu mah nggak kayak kamu. Kamu kok ngidamnya manja banget. Kasihan suamimu lo itu. Waktu dulu nih, ngurus suamimu masih bayi, ibu tuh sendiri. Mandiin sendiri, nyebokin sendiri, nyuapin sendiri. Nggak pakai tuh babysitter. Si istri ngelus-ngelus dada sambil nyanyi, wong kok ngene jo dibanding-banding ke, saing-saing ke yo mesti kalah. Hai ibu mertua, jangan banding-bandingin zamanmu dengan zaman anak sekarang ya. Kesian, ntar sakit hati mantunya. Mas bro. Ya, mau nanya dong. Oke. Emang katanya kita nggak boleh ya intim dengan pasangan kalau lagi umroh? Ops, betul. Kalau kita lagi umroh, kita nggak boleh berhubungan intim dengan pasangan di saat kita sudah berihram. Ihram itu apa sih mas bro? Ya, ihram itu kita sudah mengambil niat dengan menggunakan 2 lapis kain yang tidak berjahit. Laki-laki nggak boleh pakai celana dalam. Sampai kapan nggak boleh intimnya? Kita itu harus menyelesaikan dulu rukunnya. Mulai dari niat, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sa'i, berjalan dari Bukit Safa ke Marwah, terus tahallul, menggunting rambut. Kalau rukunnya sudah selesai, baru deh kita boleh berhubungan intim dengan pasangan. Malah berkah loh kalau di sana. Insya Allah. Gitu ya. Oke deh mas bro. Guys, tadi teman cerita, lagi-lagi tanah suci itu bukan perkara duit. Allah udah manggil, dimampukan. Asli, serius. Buktinya di Surabaya ada tukang tambel ban. Dia bisa berangkat umroh, nabung, nyelengin, itu celengan, ditebok, dibobok. Duitnya buat berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Mau lihat orangnya? Pak, dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Jamaluddin. Oke, tinggal di mana Pak? Di Kalimas Baru 2, Gang Timur, nomor 86, Surabaya. Profesi Bapak sebagai apa? Sebagai tambal ban di Perapat Kurung. Udah berapa lama Pak di tambal ban? 2004 likur. 2004 likur itu berapa Pak Indonesianya? 24 tahun. 24 tahun jadi profesi tukang tambal ban. Iya. Terus nabung. Nabung. Berapa lama nabungnya? Saya nabung mulai 2016. Terus uang tabungannya dipakai? Dipakai umroh 2016. Masya Allah. Jadi Bapak bisa berangkat umroh dari tabungan hasil kerja tambal ban? Iya. Terus anak saya dengan cucu berangkat lagi umroh ikut Gasindu. Tahun berapa Pak? Iya tahun sekarang ini. Yang 2022 ini ya? 2022 ini. Masya Allah. Siti Khalisah dengan Miatul Mahmiyah. Guys, tadi teman cerita, katanya dia punya kelebihan ilmu supernatural. Dia bisa tahu dengan pasti kapan orang lahir dan kapan orang mati. Nggak meleset sama sekali. Terus dia bilang mau ngajarin saya dengan syarat nggak boleh ilmu ini dipakai buat macem-macem dan jangan sampai kejebak syirik. Saya mau, saya sanggup dengan syaratnya. Ilmunya yang pertama, setiap sholat subuh di masjid, kemudian itikaf sampai waktu syuruk, ada kemerahan di langit. Terus keluar dari masjid, cari
kuburan warga, kuburan umum terdekat. Datangi, setelah sampai, lihat nisan-nisannya. Di situ kita akan tahu kapan orang lahir dan kapan orang mati. Amazing. Guys, tadi teman cerita, katanya kalau kita overweight, kelebihan berat badan, coba jalan kaki setiap hari. Targetnya 10 kilo per hari. Nah, hari ini adalah hari kedua saya mencoba program itu, tapi nggak langsung 10 kilo, bertahap. Mulai dari 1,7 kilo dulu. Nah, ini hari kedua. Kalau kemarin hari pertama 1,7, ini hari kedua kita lihat nanti berapa. Mudah-mudahan lebih dari yang sebelumnya. Karena targetnya supaya berat badannya turun ke 88 kilo. Sekarang berapa beratnya? Sekarang 95,4. Ya, kita sudah di finish. Sudah di finish, ini petanya. Kemudian jaraknya 3,8 kilo dengan waktu 48 menit. Langkahnya 3.654 dengan rata-rata kecepatan 4,8 km per jam. Membakar 287 kalori. Good job. Ya, kita sudah sampai. Lumayan, keringatnya bercucuran cukup banyak ya. Sampai di baju nih. Besok kita naikin lagi targetnya jadi 5 kilo. Supaya benar-benar bisa mencapai 10 km per hari. Bravo. Guys, tadi teman cerita dia asli Madura. Sekarang tinggal di Mekah. Dia bilang, Mekah itu rumah sakitnya sepi. Jarang ada pasien. Dia penasaran, dia nanya-nanya sama warga sekitar. Ternyata, sebagian besar masyarakat di sana, kalau sakit, nggak langsung ke dokter. Yang pertama, mereka bacain dulu tuh Al-Fatihah 3 kali. Untuk bagian tubuh yang nggak enak. Dipegang, terus diusap. Kalau masih belum berasa enak, atau masih sakit, ikhtiar yang kedua. Sholat sunnah 2 rakaat, minta kesembuhan sama Allah. Belum ada efeknya juga, ikhtiar yang ketiga, bersedekah. Ada hadisnya nih, Daum mardokum bisodakoh. Obatin penyakit kamu dengan bersedekah. Habis itu, tambah minum habatus sauda. Yang kalau kata Rasul, habatus sauda adalah obat semua jenis penyakit, kecuali satu, kematian. Masih belum ada efek di badan enakan, baru berangkat ke rumah sakit, datengin dokter. Pantes rumah sakitnya sepi. Ikhtiarnya keren banget. Guys, tadi teman cerita, dia sering ribut sama bininya. Lantaran itu bini suka ngerengek, suka minta-minta. Waktu dia pulang kerja, pantat nih, belum nyetel sama bangku duduk, udah ditodong. Ayah, token listrik tuh udah bunyi. Ayah, bocah jajan kurang itu duitnya, mana belum bayaran sekolah. Ayah, belanjaan tambahin kek, masa tiap hari begini-begini doang. Kan nggak enak, kita masih capek. Harusnya mah ya, mandi dulu, beberes dulu, bebersih dulu, makan dulu, baru dah diomongin. Di atas ranjang, sambil pas mau tidur, cerita dah tuh. Saya bilang, bro, yang namanya bini, dia udah capek seharian ngurus rumah. Pengen langsung curhat itu ceritanya. Lagian juga kan mintanya sama kita orang laki, suaminya sendiri, nggak minta sama orang lain. Tapi emang sih kalau mintanya pas pulang kerja kurang pas. Tinggal nasehatin dulu ke bini, mah kalau minta apa-apa ntar ya di atas ranjang pas mau tidur, ngobrolnya biar enak. Jangan pas pulang kerja langsung ditanyain, kan kesel. Mas bro, ya, mau nanya dong. Oke. Kalau kita mau umroh, naik pesawat, harus bawa dan nyiapin apa sih? Oh, yang harus disiapin, yang harus dibawa, salah satunya
botol mineral. Ukuran 600 mili boleh, 1500 mili boleh, terus dipotong setengah. Lah, buat apa Mas Bro? Buat apa? Nah, kalau di pesawat itu ada toilet. Kalau kita mau pipis, mau BAB, masuk ke toilet, tapi jangan kaget. Karena suasana dan kondisinya beda sama kalau kita lagi di bawah. Kalau di bawah mah ada ember, ada gayung, ada airnya, gampang. Tapi kalau di pesawat, nggak ada ember, nggak ada gayung, adanya wastafel sama tisu. Orang kita risih dengan cara begitu. Makanya ini nanti dipakai buat cebok-cebok, tadang dari wastafel, supaya apa? Kita benar-benar bersih, nyaman. Yang paling utama, terhindar dari najis. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Iya? Mau nanya dong. Oke. Kalau kita umroh, pas tawaf, doa yang dianjurkan apa ya? Doa pas tawaf, kita bisa pakai yang ada di buku panduan. Atau nih, kalau kita punya hajat, boleh kok kita ucapin pas lagi keliling Ka'bah. Ada kisah nih, nyata. Suami istri pengen punya momongan. Terus mereka umroh. Di hari-hari terakhir, adanya di kota Mekah. Si istri perutnya sakit, tanda-tanda mau menstruasi. Suaminya bilang, Bu, kita turun ke bawah yuk. Kita ikhtiar beli pembalut. Takutnya nanti mensnya keluar. Abis beli pembalut, suami ngajakin tawaf. Istrinya di belakang, suami di depan. Dipegang. Terus doa. Tahu nggak doanya apa? Selama 7 putaran, doanya cuma satu. Ya Allah, jangan sampai istri saya menstruasi. Ya Allah, jangan sampai istri saya menstruasi. Habis 7 putaran selesai, mereka doa menghadap ke multazam. Minta lagi, ya Allah, jangan sampai darah haidnya keluar. Tahu nggak apa yang terjadi? Pas pulang ke Indonesia, itu darah mens nggak keluar. Istrinya hamil. Dan sekarang udah punya momongan. Masya Allah. Gitu ya bro? Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Ya? Mau nanya dong. Oke. Kalau kita dari Jakarta langsung ke Mekah untuk umroh dulu, Madinahnya belakangan bisa nggak? Bisa. Nanti dari Jakarta, Soekarno-Hatta, kita terbang menuju Jeddah, King Abdul Aziz. Biasanya setengah jam sebelum kita melewati daerah yang namanya Ya'lamlam, pilot akan kasih pengumuman. Mutawif kasih informasi supaya kita ganti baju dengan pakaian ihram. Agak repot nih, karena ratusan orang kan ganti baju semua. Maka beberapa biro biasanya nyaranin sebelum naik pesawat, bagian bawah ihram sudah dipakai dulu. Nanti di atas tinggal tayamum sama sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu dilanjut dengan niat yang dibimbing sama mutawif secara bersama-sama. Labaik Allahumma umrotan lillah. Tiba di Jeddah, langsung ke Mekah. Taruh barang, taruh koper, check-in, dilanjut dengan prosesi tawaf, sa'i, dan tahallul. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Ya? Mau nanya dong. Oke. Kalau kita lagi umroh, ngucap niatnya itu kapan? Terus larangannya dimulai dari kapan? Saya jelasin ya. Kita lagi di kota Madinah. Seperti kebanyakan travel mengambil jadwal. Nanti pembimbing, mutawif akan kasih pengumuman. Para jamaah, bapak dan ibu, nanti siang kita akan check out dari hotel. Maka yuk yang belum segera mandi wajib, mandi besar, potong kuku, cukur kumis, cukur rambut-rambut yang lain. Boleh pakai wangi-wangian dan sudah dalam keadaan berihram. Kalau bisa, untuk yang laki-laki, celana dalamnya sudah langsung ditanggalkan, biar nggak lupa. Nanti sama-sama kita ke Bir Ali. Perlu wudhu nggak?
Berwudu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau batal juga nggak masalah. Nanti bisa wudu lagi di Masjid Bir Ali. Di sana kita akan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu baru mengambil niat. Niatnya bagaimana? Niatnya labbaik Allahumma umrotan lillah. Di sini larangan sudah mulai harus kita jaga. Jangan dilanggar ketika sedang berihram. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Iya, mau nanya dong. Oke. Kalau orang yang udah meninggal pengen diumrohin gimana caranya? Kalau udah meninggal, caranya dibadalin haji ataupun umroh. Kita berangkat nih ke Tanah Suci, ke Madinah. Ketika mau menuju Mekah, kita jatuhkan niat di Bir Ali, mikot. Yang pertama, wajib untuk diri sendiri umrohnya. Habis itu istirahat. Lusa biasanya kita ziarah kota Mekah, ke Jabal Rahmah, Jabal Sur, Arafah, Mina, Musdalifah, Jamarot. Di ujungnya ke Jirona. Di situ kita mikot lagi, niat lagi. Nah, niatnya untuk yang sudah meninggal. Kalau kita kecapean, terus nggak sanggup gimana? Kalau kita nggak mampu, bisa kita pakai jasanya mutawif. Tapi ada biayanya. Berapa bayarnya? Kurang lebih sekitar 2 jutaan. Untuk ngegantiin tenaganya istilahnya. Insya Allah, pahalanya nyampe buat almarhum, almarhumah. Untuk pahala badal umroh atau haji. Gitu ya? Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Iya. Mau nanya dong. Oke. Bapak saya kan udah tua, jalan aja susah. Mau umroh, bisa nggak dibadalin? Kalau badal, itu cuma buat yang sudah wafat, yang udah meninggal. Kalau masih hidup, nggak boleh dibadalin. Meskipun dia nggak bisa jalan, dia udah tua, sakit-sakitan. Kita nih nggak bisa tahu ke depannya kayak apa. Kali aja loh sembuh, badannya sehat, kuat jalan. Ini bener-bener udah tua, jalan aja susah. Kalau bener-bener nggak kuat jalan, tapi pengen umroh, atau udah tua tapi niat banget, bisa pakai kursi roda. Dari pihak keluarga bisa ngedorongin tuh. Waduh, kalau ngedorong pas umroh kayaknya berat deh. Nah, kalau nggak sanggup ngedorong selama prosesi umroh, di sana nanti ada yang ngejual jasa ngedorong. Biasanya dari Madura, dari Lombok. Mereka yang kerja di sana sekalian ibadah bantuin orang umroh, juga nyari rezeki lewat ngedorong. Biayanya berapa? Kurang lebih 300 real ya. Kalau dirupiahin sekitar 1,2 jutaan. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Iya. Mau nanya dong. Oke. Kalau kita umroh nih, kan pakai ihram. Caranya gimana? Tata cara menggunakan kain ihram. Kita bahas untuk yang laki-laki dulu. Kita akan mendapatkan 2 lembar kain untuk bagian atas sama bagian bawah. Kalau bagian bawah, nggak ada aturan khusus bagaimana cara memakainya. Yang penting nyaman. Tapi yang perlu kita paham, tubuh kita ini nggak boleh pakai apa-apa lagi. Kain yang berjahit itu nggak boleh. Bahkan celana dalam itu nggak boleh kita pakai. Terus kemudian kita ke Bir Ali untuk mikot. Di sana kita sudah menggunakan pakaian ihram seperti ini. Badan kita dibalut. Seperti ini sudah boleh. Tapi nanti kalau sudah sampai di Mekah, di Masjidil Haram, pas tawaf ada perubahan cara menggunakannya. Bahu sebelah kanan mesti terlihat. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan? Kalau untuk perempuan, pakai baju apa aja boleh. Disarankan yang berwarna hitam atau warna putih. Wajah dan telapak tangan mesti terlihat. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Iya. Mau nanya dong. Oke. Kan kalau kita umroh, katanya nggak boleh pakai wangi-wangian. Tapi sunnah Rasul, kalau kita ibadah,
pakai wangi-wangian, Mas Bro. Bener banget. Sunnah Rasul pakai wangi-wangian kalau mau ibadah. Umroh sama. Bedanya sebelum kita berihram. Kalau kita sudah menjatuhkan niat, di situ mulai kita nggak boleh pakai wangi-wangian. Perjalanan dari Madinah Bir Ali menuju kota Mekah itu cukup panjang. Setibanya kita di kota Mekah, biasanya nih kita nggak langsung umroh, tapi masuk dulu ke hotel, istirahat, mandi-mandi dan makan. Mandi nih, nggak boleh pakai sampo, hindari sikat gigi. Pas makan, tangan kotor, cucinya jangan pakai sabun. Setelah itu, baru ke Masjidil Haram. Kita lihat nih, ada Ka'bah. Hati kita tergetar, pengen nyentuh, pengen nyium, boleh. Tapi selesaikan dulu rukun umrohnya, selesaikan dulu tahallulnya. Habis itu, baru boleh kita nyentuh Ka'bah. Kenapa nggak boleh sebelum tahallul? Karena kiswahnya Ka'bah wangi banget. Khawatir nanti malah kita kena dam. Itu ya. Oke deh, Mas Bro. Mas Bro. Ya. Mau nanya dong. Oke. Saya kan mau berangkat umroh. Tetangga sama saudara nitipin kertas, isinya doa. Gimana itu? Masya Allah ya. Artinya panjenengan itu dipercaya sama saudara, sama tetangga untuk dititipin kertas yang isinya hajat-hajat mereka. Cuma nih ya, kalau kita mesti bacain satu-satu, khawatir malah ada yang nggak kebaca. Nanti jadi amanahnya nggak tersampaikan. Terus gimana dong? Insya Allah ada solusinya. Itu kertas yang dititip ke kita bawa ke tempat-tempat mustajab, ke Raudhoh, ke depan Ka'bah. Terus kita minta sama Allah, ya Allah, ini saudara, tetangga, pada nitip doa lewat kertas ke saya. Makanya saya minta sama Engkau ya Allah untuk mengabulkan doa-doa dan hajat-hajat keinginan mereka. Engkau yang maha tahu, Zat yang maha paham, yang mengerti isi hati dan keinginan yang ditulis melalui kertas ini dan dititip kepada saya. Ijabah ya Allah hajat mereka. Amin. Gitu ya. Oke deh, Mas Bro. Mas Bro. Ya. Mau nanya dong. Oke. Kenapa sih kalau umroh itu minimal 9 hari? Kita bahas. 9 hari itu 2 harinya dipakai untuk perjalanan. 1 hari pergi, 1 hari pulang. Terbang itu memakan waktu kurang lebih sekitar 9 jam. Lanjut, kita tinggal di kota Madinah 3 hari untuk ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kota Madinah ke Masjid Quba, Jabal Uhud, kebun kurma, dan beberapa tempat yang kita singgahi. Kita tinggal di Mekah kurang lebih sekitar 4 hari untuk ibadah sekaligus ziarah kota Mekah. Umrohnya sendiri yang paling lama itu proses ketika kita mikotnya dari Bir Ali di Madinah. Perjalanan ke kota Mekah itu makan waktu 5 jam. Istirahat dulu di hotel untuk beberes, mandi dan makan, itu 1 jam. Lalu proses tawaf sampai dengan tahallul itu kurang lebih 3 jam. Jadi yang perlu kita paham, umroh itu sebetulnya 3 jam. Kenapa bisa sampai dengan 9 hari? Kita ngikuti tiket pesawat berdasarkan grup keberangkatan. Gitu ya. Oke deh, Mas Bro. Mas Bro. Iya. Mau nanya dong. Oke. Katanya ada 90 jamaah umroh dari Surabaya gagal berangkat. Iya, bener. Karena adanya miskomunikasi antara pihak KKP dengan maskapai. KKP itu apa sih? KKP itu bagian pengecekan vaksin meningitis. Karena kejadian ini, maka berdampak ke beberapa pihak juga. Jamaah yang harus dijadwal ulang keberangkatannya. Yang pasti, travel
yang kemungkinan merugi karena tiket dan bookingan hotelnya di Mekah dan Madinah itu terancam angus dengan kerugian nih kalau ditaksir sekitar 3 miliaran. Kita doain dah, mudah-mudahan semua pihak terkait diberikan kemudahan dan kekuatan, dan jamaah tetap bisa melaksanakan ibadah umrohnya. Dengar-dengar vaksin meningitis juga langka ya? Bener banget, sekarang di mana-mana vaksin meningitis itu kosong. Makanya nih ya, untuk yang keberangkatan Oktober akhir atau awal November, itu buru-buru segera vaksin. Karena apa? Karena masa inkubasinya itu 14 hari. Kalau kurang dari 14 hari kemudian kita baru vaksin dan mau berangkat, itu nggak akan diterima sama pihak KKP. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Ya, Mau nanya dong, oke. di Mekah itu ada copet nggak sih Mas Bro? Nah, yang namanya kejahatan, copet, itu mah nggak di mana. Di Mekah sekalipun. Kita nggak usah ngomongin Mekahnya deh. Kita ngomong Masjidil Haram. Pernah ada kejadian, jamaah bawa duit, ditaruh di baju yang depannya ada kantongnya, terus disleting. Nggak tahu gimana, tiba-tiba nih jamaah kayaknya ngantuk, terus pengen tidur rebahan. Ketiduran dah tuh di dalam Masjidil Haram. Pas dia bangun, ini baju sobek, duitnya hilang. Nah, kita nggak tahu siapa pelakunya, kan nggak boleh suujon. Intinya, yang namanya copet, yang namanya kejahatan, di mana-mana selalu ada. Kitanya harus mawas diri. Kalau ke masjid, nggak usah bawa duit banyak-banyak. Kenapa? Kan mau ibadah. Kecuali kalau mau belanja, boleh dah tuh. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Ya, Mau nanya dong, oke. emangnya kalau kita lagi umroh, ada larangan yang harus dijaga ya? Bener. Kalau kita lagi umroh, ada larangannya. Dimulainya kapan? Di waktu kita sudah berihram dan sudah menjatuhkan niat, yang biasa disebut mikot. Tempatnya di Bir Ali. Mulai saat itu, kita nih harus jaga pantangannya, nggak boleh dilanggar. Kita nggak boleh membunuh, nggak boleh berhubungan intim suami istri, nggak boleh berburu, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai wangi-wangian. Kalau dilanggar, hukumannya apa? Kalau dilanggar, nanti kita kena yang namanya dam. Dam itu adalah denda dari perbuatan pelanggaran kita. Besarnya seperti apa? Tergantung beratnya. Kalau yang paling berat untuk umroh itu menyembelih kambing. Yang paling ringannya adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Makanya kita harus mawas diri dan jaga bener pantangan umroh ketika sudah berihram. Gitu ya. Oke deh Mas Bro. Mas Bro. Ya, Mau nanya dong, oke. kalau kita lagi umroh, kan kita tawaf, sa'i, sama tahallul tuh. Perlu dalam keadaan wudhu nggak sih? Kalau tawaf, kita harus dalam keadaan berwudu, mesti dalam keadaan bersuci, sama kayak kita lagi mau sholat. Nah, di sana kan rame. Kalau kesentuh sama yang bukan muhrim, itu gimana? Bener banget nih, di sana itu rentan, senggolan, bersentuhan tangan dengan tidak sengaja. Ada beberapa pandangan mengatakan kalau tidak sengaja tidak membatalkan wudhunya. Tapi ada juga pandangan sengaja ataupun tidak tetap batal. Tinggal kita ikut apa kata pembimbing nanti arahannya seperti apa. Tapi yang paling vital adalah kalau kentut itu pasti batal. Contoh, putaran pertama aman, putaran kedua aman, putaran ketiga pret. Nah, ini kita harus mundur. Nanti di bawah tangga ada tempat buat wudhu. Habis itu balik lagi, lanjut putarannya. Jangan ngulang dari putaran pertama. Putaran yang kita batal, putaran berapa? Itu terusin sampai dengan selesai di putaran ketujuh. Habis itu, sholat sunnah, tawaf. Lanjut dengan sa'i dan tahallul. Sa'i dan tahallul itu nggak perlu dalam keadaan berwudu, insya Allah sah. Gitu ya. Oke deh Mas Bro.
Mas bro, Ya, mau nanya dong. oke. Saya kan mau umroh. Nyium hajar aswad itu hukumnya apa sih? Nyium hajar aswad. Boleh. Sah. Hukumnya sunnah. Cuma kitanya nih harus siap. Harus siap gimana? Kan tinggal nyium. Nggak semudah itu, Ferguso. Karena orang yang mau nyium hajar aswad itu banyak banget. Berebutan. Ratusan orang. Tinggal kita nih. Kalau siap, ikut. Antri. Cuman, jangan sampai nyakitin orang. Jangan sampai nyikut-nyikut. Yang tadinya pengen dapat pahala, malah jadi dosa. Nggak berkah. Kadang-kadang, kelihatan nih nafsu kita. Dari mana? Bela-belain nyewa joki untuk buka jalan. Supaya kita bisa nyium. Mendingan, kalau belum waktunya, belum sempet, belum siap, dari jarak jauh boleh. Istiqlam. Bismillahi, Allahu Akbar. Lagi juga, Umar bin Khattab nih, khalifah, pernah bilang, "Hei Hajar Aswad, andai kata aku tidak melihat Rasul menciummu, maka aku nggak sudi untuk mencium batu seperti kamu." Gitu ya. Oke deh mas bro. Guys, tadi teman cerita waktu umur 4 tahun, dia dikasih tahu kalau orang meninggal itu nggak nafas. Ciri-cirinya perutnya diem. Kalau lagi tiduran nggak turun naik. Nah nih temen sayang banget sama ibunya. Tiap malam kalau kebangun dia suka kaget. Yang pertama kali dilihat itu perut ibunya. Bergerak nggak? Naik turun nggak? Pas dilihatnya ternyata bergerak, baru tenang hatinya, dia bisa tidur lagi. Nah, teman-teman semua punya pengalaman yang sama nggak? Suka ngeliatin perut ibunya kalau lagi tidur. Guys, tadi teman cerita, ternyata TikTok itu mengajarkan kita dua hal. Yang pertama, konsisten. Kalau kita pengen FYP, maka kita harus melakukan konsistensi. Upload VT kita. Minimal 1 hari, 1 kali. Yang kedua, persisten. Yaitu bertahan. Terus berjuang. Meskipun view-nya kecil, nggak ada yang nonton bahkan, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, kita tetap ngupload VT. Nggak peduli. Dulu, waktu sekolah STM, saya punya teman. Kita berdua sering menghayal. Waktu itu, hayalan dia pengen kalau kerja nanti duduknya di belakang meja. Nah, terus kalau hayalan saya pengen keliling Indonesia dan bisa ngomong di depan banyak orang. Kami berdua, satu sama lain, nggak ada yang ngerasa aneh dengan hayalan itu. Meskipun banyak kawan-kawan yang bilang, ada-ada aja, STM, sekolahnya ngelas, kok pengennya kerja, duduk di belakang meja. Ada-ada aja, mana ada tukang gerinda bisa keliling Indonesia. Sampai satu ketika, teman saya itu ikut CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Dulu masih berbentuk departemen. Dan dia diterima sebagai sipir di rumah tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara saya habis kontrak dari pabrik, kemudian saya mencoba peruntungan ikut satu bisnis namanya multi-level marketing. Bisnis yang katanya orang itu nyari orang. Sama disuruh jualan produk. Terus gimana dengan hayalan kami? Masih terlupakan. Dan belum keingetan sama sekali. Waktu kita sekolah, pengennya cepat-cepat lulus. Pas udah lulus, nggak dapat kerja. Malah pengen balik lagi jadi anak sekolah. Waktu kecil dulu, kita pengen cepet-cepet jadi orang dewasa. Pas udah dewasa, banyak masalah.
hidup nggak seindah yang dibayangkan. Pengennya balik lagi jadi anak-anak, nggak ada beban pikiran. Itu manusia. Paling mentok-mentok kerja di pabrik, syukur-syukur jadi karyawan. Faktanya, begitu kami lulus STM, hayalan tinggal hayalan. Saya sempat melupakan keinginan-keinginan itu. Akhirnya, saya kerja jadi kuli pabrik di perusahaan metal peleburan logam. Kontrak 1 tahun. Nah, teman saya juga kerja di pabrik di anak perusahaan Astra di kawasan Jababeka. Motivasi terkadang nggak bisa berfungsi dengan baik. Karena kebanyakan dari kita saat ini nggak perlu motivasi. Yang dibutuhin apa? Bukan kalimat yang terstrukturisasi, tapi apresiasi berupa money. Percaya atau enggak, duit itu sekarang jadi mood booster yang paling the best. Cuma, duit juga bisa jadi nggak asik kalau bukan punya kita. Sepakat ya?